Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 9. Oke lah, gak usah banyak mang kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan yang ditemani oleh bocah naga yaitu Long Yi, dia pun pergi meninggalkan tempat pemurnian atau gedung alkemis, dan kemudian keduanya pun menuju ke rumah dari Xiaoyan berada. Pandangan mata Xiaoyan melihat ke arah Long Yi yang berada di sampingnya dengan cara yang cukup puas, karena setelah bocah ini menyerap petir dari langit, kekuatannya juga telah meningkat pesat. Xiaoyan kemudian mengatakan, "Long Yi, kebetulan aku akan menyerap pil yang baru saja aku buat. Mari kita bergegas menuju ke rumah." Long Yi pun hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian keduanya melesat dengan sangat cepat untuk menuju ke rumah dari Xiaoyan. Di dalam kemudian keduanya telah sampai. Xiaoyan setibanya di rumah langsung menutup pintu rapat-rapat, dan kemudian Long Yi menyarankan pada Xiaoyan untuk menyerap pil ini di dalam pagoda emas saja. Xiaoyan pun hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan baru saja Xiaoyan akan mengeluarkan pagoda emas dari dalam cincin penyimpanan, tiba-tiba saja tok 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 tok, pintu kamar dari Xiaoyan pun segera diketuk oleh seseorang. Xiaoyan bergegas untuk membuka pintu kamarnya ini. Dia cukup terkejut ketika melihat dua wajah yang cukup familiar telah datang di depan rumahnya ini, dan tidak lain itu adalah Kaisar Ming bersama dengan Xiong Yuan. Xiaoyan kemudian bertanya, "Kaisar Ming, Senior Xiong Yuan, kalian jauh-jauh datang kemari untuk menemuiku. Ada apa? Ayo, silakan masuk dulu. Kita bicarakan sesuatu di dalam." Mendengarkan ucapan dari Xiaoyan membuat Kaisar Ming dan juga Xiong Yuan hanya tersenyum, dan kemudian masuk ke dalam rumah dari Xiaoyan ini. Selanjutnya, setelah keduanya mengambil posisi duduk di kursi yang telah dipersiapkan, Xiaoyan pun tanpa ragu langsung mengatakan, "Senior Kaisar Ming, Senior Xiong Yuan, mungkinkah ada sesuatu yang kalian butuhkan dariku sehingga jauh-jauh datang untuk menemuiku di tempat ini?" Kaisar Ming sambil tersenyum, dia mengatakan, Sebenarnya ini bukan hal yang besar. Aku datang hanya untuk mengucapkan selamat atas kesuksesan yang telah kau raih di dalam kultivasi pertamamu." Xiong Yuan kemudian menambahkan, "Xiaoyan, kau benar-benar naik ke level menengah, tahap menengah bintang 1 Dodi. Dirimu ini benar-benar jenius." Mendengarkan kata-kata seperti ini, Xiaoyan hanya tertawa. "Senior, itu sebenarnya hanya keberuntungan saja." Kaisar Ming kemudian menambahkan, "Hah? Beruntung?" Xiaoyan, "Kau bercanda. Tidak ada yang namanya keberuntungan dalam hal bakat. Kali ini kedatanganku memang secara pribadi bertemu dengan dirimu untuk memberikan sebuah hadiah, dan kuharap kau menyukai hadiah ini." Tanpa ragu lagi, Kaisar Ming mengeluarkan sebuah kotak giok yang berwarna merah, dan di dalamnya ada sebuah pil obat. Xiaoyan bisa mencium harumnya pil obat yang berada di dalam kotak giok merah ini. Mata dari Xiaoyan pun langsung menyipit, dan secara spontan dia mengatakan, "Sebenarnya ini adalah..." Kaisar Ming kemudian mengatakan, "Itu adalah pil penangkal kesengsaraan tingkat ketiga, Kaisar, dan aku telah mendapatkannya secara kebetulan. Pil ini bisa membantu dirimu untuk bisa naik ke bintang 2 Dodi atau bintang 3 Dodi ketika kau sudah mencapai level puncak dari masing-masing kekuatan tersebut, dan aku memang sengaja membawakan benda ini untuk kuberikan pada dirimu. Semoga kau suka." Xiaoyan terdiam sejenak hingga pada akhirnya dia menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Senior Kaisar Ming, benda ini sangatlah berharga. Bagaimana bisa Xiaoyan menerima begitu saja?" Kaisar Ming kemudian mengatakan, "Xiaoyan, benda ini tidak lagi berguna bagi orang tua sepertiku. Lebih baik aku berikan pada generasi muda sepertimu, karena kau lebih memiliki potensi yang luar biasa di masa depan jika dibandingkan dengan aku. Lagi pula kau juga merupakan murid terpilih dari lembah Tianming. Apakah kau sudah lupa tentang hal itu?" Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa menganggukkan kepalanya. "Baiklah, jika begitu, aku berterima kasih banyak dan akan menerimanya dengan senang hati. Jika suatu hari nanti lembah Tianming kalian membutuhkan bantuan dari Xiaoyan, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungiku, dan Xiaoyan akan melakukan hal yang terbaik." Kaisar Ming cukup puas dengan kata-kata Xiaoyan ini.
Soyen, kau benar-benar membuatku sangat bangga. Baiklah, karena urusan di tempat ini sudah selesai, aku mohon pamit. Kita berdua harus kembali ke lembah Tianming. Soyen pun menganggukkan kepalanya. Baiklah, terima kasih banyak atas hadiahnya. Dan mohon maaf, aku mungkin tidak bisa mengantarkan kalian berdua lebih jauh. Kaisar Ming segera menimpali. Tenanglah, itu tidak menjadi masalah. Segera setelah itu, keduanya keluar dari dalam rumah Xiaoyan. Kaisar Ming langsung mengeluarkan sebuah batu giok yang berwarna hijau. Dia menggunakan kekuatan dari batu giok ini. Lalu Xiong Yuan dan juga Kaisar Ming menghilang seketika. Xiaoyan ketika menyaksikan hal seperti itu hanya bisa mengerutkan keningnya sambil berkata, apakah itu kompas bumi? Benda yang sama yang telah diberikan oleh Kaisar Ming pada diriku saat itu. Memang sebuah benda yang cukup luar biasa. Setelah keduanya menghilang, Xiaoyan kembali ke dalam rumahnya dan dia menutup pintu rapat-rapat. Xiaoyan menyimpan kotak giok berwarna merah yang diberikan oleh Kaisar Ming dan selanjutnya dia mengeluarkan pil obat level Kaisar Abadi yang baru dia sempurnakan untuk digunakan saat ini. Xiaoyan melihat pada botol giok yang berada di telapak tangannya sambil berkata, pil abadi, mudah-mudahan saja kau tidak mengecewakan diriku. Segera setelah itu Xiaoyan juga melambaikan tangannya dan sebuah pagoda emas ini telah muncul di depan dari seorang Xiaoyan. Tanpa ragu lagi Xiaoyan bersama dengan Long Yi masuk ke dalam pagoda emas itu. Sesampainya di dalam lantai pertama dari pagoda emas, tiba-tiba saja Zhan Lao muncul di samping Xiaoyan dan dia melihat pada botol giok yang dibawa Xiaoyan sambil mengatakan, pil tingkat kaisar, aku sudah lama tidak melihat benda seperti ini dan aku tidak menyangka pil obat kelas rendah seperti itu masih ada hingga sekarang. Xiaoyan hanya bisa mengurutkan keningnya dan dia menimpali, apa? Pil obat kualitas rendah? Senior, apakah sebenarnya kau juga merupakan seorang alkemis? Tanya Xiaoyan dengan raut wajah penuh keterkejutan. Zhan Lao melirik pada Xiaoyan dan kemudian dia mengatakan, alkemis? Apa itu alkemis? Bocah sialan, pil obat tingkat tinggi yang kau sebut-sebut sebagai pil Kaisar Abadi ini hanyalah benda yang tidak ada artinya di dalam pandangan mataku. Apa itu? Tingkat Kaisar level 2, tingkat Kaisar level 3. Semuanya hanyalah sebuah sampah. Xiaoyan pun kemudian mengatakan, jika kau menyebutnya sampah, lalu Anda ini siapa? Tetua Zhan Lao, dia hanya tersenyum sambil menimpali. Aku sebenarnya juga tidak ingat aku ini siapa dan juga berasal dari mana. Pokoknya di dalam ingatanku, seorang alkemis itu tidak ada apa-apanya. Xiaoyan, begitu kau bisa memasuki lantai ketiga dari pagoda emas ini, aku akan sangat yakin bahwa kau tidak akan memandang tinggi lagi tetuamu yang bernama Xiaolong itu sebagai alkemis yang kuat. Mendengarkan hal seperti itu, Xiaoyan mengerutkan keningnya dan tiba-tiba saja dia teringat lantai ketiga dari pagoda emas ini mungkinkah merupakan lantai bahan obat dengan kualitas yang luar biasa. Tetua Zhan Lao tertawa. Kau akan tahu nanti. Maka dari itu berusahalah dengan giat. Ketika kekuatanmu semakin kuat, maka akan ada banyak orang lain yang menunggumu untuk bertemu. Tapi sudahlah, pertama-tama serap saja pil obat milikmu itu dan biarkan kau meningkatkan kekuatan lalu masuk ke lantai kedua dari pagoda emas ini. Mendengarkan kata-kata dari seorang Zhan Lao, Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan detik berikutnya dia mengambil posisi duduk bersila lalu menelan pil obat yang berada di dalam botol giok miliknya. Tanpa ragu lagi, fluktuasi energi yang luar biasa mengalir ke dalam tubuh dari Xiaoyan dan dia benar-benar bisa merasakan manfaat dari pil obat yang baru saja dia murnikan itu. Kali ini, Xiaoyan bisa merasakan adanya peningkatan kekuatan di dalam tubuhnya meskipun tidak terlalu signifikan. Dan benar seperti apa yang dikatakan Zhan Lao bahwa pil tingkat Kaisar Abadi ini memang sepertinya tidak banyak memberikan kegunaan dengan level kekuatan Xiaoyan yang sekarang. Setelah beberapa jam kemudian pada akhirnya energi yang mengalir ke dalam tubuh dari Xiaoyan mulai memudar
dan Xiaoyan bisa merasakan kekuatannya hanya naik sedikit saja, tapi itu sudah dianggap stabil di tahap lanjutan tingkat menengah bintang 1 Daodi. Setelah Xiaoyan membuka matanya, dia menghembuskan asap berwarna putih dan kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya pil tingkat kaisar ini tidak lagi bisa memuaskan diriku. Meskipun efeknya tidak buruk, tapi itu masih jauh dari apa yang aku bayangkan. Xiaoyan segera berdiri dari posisi duduknya dan kemudian dia melihat pada sebuah cahaya yang berada di ujung dari lantai pertama pagoda emas ini. Dan cahaya putih itu merupakan pintu masuk menuju lantai kedua dari pagoda emas. Zhan Lao berdiri di samping Xiaoyan dan kemudian dia mengatakan, "Sepertinya kau sudah tidak sabar. Jika kau penasaran dengan lantai kedua dari pagoda emas, pergilah, masuklah ke dalam tempat itu. Kekuatanmu yang saat ini sudah cukup untuk bisa memasuki lantai kedua." Xiaoyan hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, dan detik berikutnya dia pun mendekati cahaya putih itu, lalu tanpa ragu melangkah masuk ke dalamnya. Tubuh Xiaoyan menghilang dan dia dikirimkan ke lantai 2 dari pagoda emas. Melihat kepergian dari seorang Xiaoyan, Zhan Lao hanya menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Dia mengatakan, "Aku harap bocah ini benar-benar bisa mewarisi pagoda roh kekosongan Shichen ini, dan pada saat itu misiku akan dianggap selesai." Setelah berkata seperti ini, sosok dari Zhan Lao juga menghilang dari lantai pertama. Berpindah ke tempat dari Xiaoyan, dia sudah berada di lantai kedua. Pandangan matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa karena Xiaoyan bisa melihat banyaknya bola-bola energi melayang di dalam tempat ini. Dan sebenarnya di dalam bola energi itu terdapat berbagai teknik-teknik latihan. Xiaoyan kemudian berkata secara spontan, "Wow, teknik tingkat surga, teknik tingkat langit, teknik tingkat bumi. Tempat ini sebenarnya adalah ruang teknik yang luar biasa." Ketika Xiaoyan penuh keterkejutan seperti ini, tiba-tiba saja Zhan Lao kembali muncul di sebelahnya dan dia berkata, "Xiaoyan, jika kau menginginkan teknik-teknik yang berada di dalam tempat ini, lihatlah gulungan yang berada di bagian tengah dari lantai kedua ini. Itu merupakan teknik terkuat. Mari kita coba. Apakah kau bisa mendapatkan teknik itu atau tidak?" Mendengarkan ucapan dari Zhan Lao, pandangan mata Xiaoyan langsung melihat ke arah bagian tengah dari lantai kedua ini. Di sana ada sebuah gulungan yang dilindungi sinar cahaya yang sangat terang, dan hal itu juga memiliki fluktuasi energi yang sangat kuat. Xiaoyan berpikir tidak seorang pun atau tidak sembarang orang bisa mendapatkan teknik tersebut. Dan sebenarnya teknik yang berada di dalam tempat itu tidak hanya satu, melainkan ada beberapa. Namun Zhan Lao percaya mungkin salah satu dari gulungan-gulungan itu ada yang cocok untuk Xiaoyan. Detik berikutnya pandangan mata dari Xiaoyan terarah pada sebuah gulungan yang berwarna merah. Xiaoyan tanpa ragu lagi mendekati gulungan berwarna merah itu dan dia akan meraihnya. Tiba-tiba saja fluktuasi energi yang melindungi gulungan berwarna merah ini tidak melakukan penolakan sama sekali dan bisa dengan mudah Xiaoyan meraih gulungan berwarna merah itu. Berbagai informasi melalui sebuah cahaya merah ini telah masuk ke dalam diri dari Xiaoyan dan kemudian di dalam benaknya. Xiaoyan pun mendapatkan berbagai informasi dari gulungan merah yang telah dia dapatkan itu. Tetua Zhan Lao ketika menyaksikan adegan seperti ini hanya bisa tertawa. Aku tidak menyangka bahwa bocah ini akan diterima dengan baik oleh teknik 8 kemampuan surga yang ekstrim. Yang dinamakan teknik 8 kemampuan surga yang ekstrim merupakan hal yang berisi 8 teknik yang luar biasa. Tiba-tiba saja raut wajah Xiaoyan berubah dalam seketika dan dia pun kali ini mengatakan, "Mantra api? Ternyata di dalam gulungan ini ada juga teknik mantra api." Namun Xiaoyan tidak tahu apakah teknik mantra api itu sama dengan mantra api yang dia dapatkan di dalam benua Daoqi. Dan Xiaoyan berpikir apabila itu adalah teknik yang sama,
maka akan sangat menguntungkan bagi dirinya. Soyen benar-benar tidak paham setelah dia berada di dalam benua Dodi ini. Berbagai keberuntungan yang luar biasa telah menghampiri Soyen. Dia kemudian tersenyum sambil mengatakan, "Sepertinya masih banyak hal yang menungguku, sekte iblis Yi. Mungkin suatu hari nanti aku akan memulai dari dirimu. Kalian akan menjadi mangsa pertama dari seorang Soyen." Karena sekte iblis Yi telah menyinggung Soyen ketika dia baru saja tiba di tempat ini, maka Soyen tidak akan pernah melepaskan tempat tersebut. Dari informasi yang didapatkan Soyen, 8 teknik surga yang ekstrim ini. Yang pertama adalah teknik mantra api, yang kedua adalah teknik dingin, yang ketiga adalah teknik kekuatan, yang keempat adalah teknik petir, yang kelima adalah teknik iblis, yang keenam adalah teknik monster, yang ketujuh adalah teknik roh, dan yang kedelapan adalah teknik transformasi surgawi. Dan satu-satunya hal yang diketahui Soyen hanyalah teknik mantra api, sementara 7 teknik yang lainnya Soyen tidak mendapatkan informasinya secara detail. Hal itu membuat Soyen merasa sedikit bingung, dan setelah Soyen melakukan sebuah penelitian, ternyata teknik mantra api yang dia dapatkan saat ini informasinya jauh lebih lengkap daripada mantra api yang dia dapatkan di dalam benua Dogi. Segera setelah itu Soyen mencoba mengaktifkan teknik mantra api yang baru saja dia pelajari. Apakah hal ini juga bisa berguna pada api surgawi di dalam tubuhnya? Tanpa ragu tangan dari Soyen membentuk sebuah segel tertentu, dan kemudian mantra api ini telah diaktifkan. Akhirnya api surgawi yang berada di dalam tubuh Soyen menunjukkan tanda-tanda bergetar dan kemudian bergabung dengan teknik mantra api itu. Soyen ketika menyaksikan hal seperti ini cukup terkejut, dan dia dengan perasaan senang mengatakan, bahkan teknik mantra api ini benar-benar bisa memiliki efek penggabungan dari api surgawi di dalam tubuhku. Pada akhirnya kekuatan dari mantra api itu dialirkan ke seluruh tubuh dari Soyen, dan sekali lagi dia merasakan peningkatan level kekuatan yang dia miliki. Melihat apa yang dilakukan Soyen, Zanlao hanya bisa tersenyum dengan cara yang cukup puas. Energi yang berwarna merah mengalir di dalam tubuh Soyen. Hal itu benar-benar memperkuat inti Dao dan juga berbagai hal yang berada di dalam tubuhnya. Kali ini semua indera dan bahkan kekuatan jiwa di dalam tubuh Soyen telah mengalami peningkatan yang cukup besar. Api suci kekacauan yang awalnya hanya berjumlah 1 tiba-tiba saja berkembang menjadi api suci kekacauan kecil yang cukup banyak. Setelah beberapa saat Soyen membuka matanya, Zanlao sudah muncul di depan Soyen, dan kemudian dia bertanya, "Mantra api ini, Soyen, apakah kau sudah berhasil menguasainya?" Soyen hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, dan kemudian Soyen mencoba mengulurkan telapak tangan. Kekuatan api tiba-tiba saja keluar dari dalam tangan Soyen itu, lalu berubah menjadi naga api kecil yang melingkar dan berputar-putar di tubuh dari Soyen. Melihat hal seperti ini, Soyen hanya bisa tertawa dengan puas. Detik berikutnya pandangan mata Soyen melihat ke arah Zanlao, dan kemudian dia bertanya, "Senior, sebenarnya teknik 8 kemampuan surga yang ekstrim ini termasuk dalam jajaran teknik apa? Kenapa teknik mantra api termasuk di dalamnya?" Zanlao hanya bisa menggelengkan kepalanya. "Jika kau tanya aku, lantas aku harus tanya siapa? Aku benar-benar tidak tahu tentang hal ini. Tapi satu hal yang aku ketahui, bahwa teknik 8 kemampuan surga yang ekstrim itu bisa berevolusi." Soyen terkejut, "Apa? Bisa berevolusi? Apakah hal ini mampu aku evolusikan menggunakan api surgawi di dalam tubuhku?" Mendapatkan pertanyaan seperti ini, Zanlao hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia mengatakan, "Sepertinya untuk bisa mengevolusikan hal ini tidak hanya cukup dilakukan dengan api surgawi milikmu. Kurasa kau harus bisa mendapatkan 3 keajaiban dari dunia ini. Dan tentu saja 3 keajaiban itu adalah api surgawi, roh hantu, dan juga segel roh atau segel spiritual. Jika kau tidak mampu mendapatkan benda-benda itu, maka mustahil
untuk bisa mengevolusikan teknik 8 kemampuan surga yang ekstrim, karena di dalamnya memiliki 8 teknik yang luar biasa. Sekarang kau tahu kan betapa sulitnya untuk bisa membuat teknik ini berevolusi apabila kau tidak bisa mendapatkan ketiga benda dari 3 keajaiban itu. Lagi pula Xiaoyan, kau juga harus mengetahui teknik tingkat surga yang dianggap langka di tempat seperti provinsi Kaisar ini, maka jika itu ditempatkan di seluruh benua hanya akan seperti teknik tingkat kecil. Namun teknik peringkat sain atau peringkat suci, teknik peringkat domain, dan juga teknik peringkat dunia itu merupakan teknik-teknik sebenarnya yang dibutuhkan oleh para ahli sejati dari benua ini. Mendengarkan penjelasan seperti itu, Xiaoyan cukup kaget. Apa? Peringkat sain, peringkat domain, peringkat dunia. Jika begitu, apakah mantra apiku yang sekarang sudah mencapai peringkat sain? Tetua Zanlao menggelengkan kepalanya. Peringkat sain? Apakah kau pikir teknik tingkat itu bisa dilakukan dengan mudah? Xiaoyan, mantra apimu masih jauh dari kata peringkat sain. Mungkin itu hanya setara dengan peringkat surga. Xiaoyan ragu sejenak dan kemudian dia bertanya kembali. Lalu jika aku mendapatkan 3 keajaiban, apakah aku bisa mengevolusikan mantra api ini ke peringkat sain? Zanlao kemudian menimpali. Jika kau mendapatkan 3 keajaiban, mantra apimu mungkin akan berevolusi, tapi hal itu sudah tidak jadi mantra api lagi, dan bahkan juga tidak menjadi peringkat sain. Xiaoyan bingung, apa? Sudah tidak menjadi mantra api, lalu jadi apa? Zanlao pun menjelaskan, ya, mantra apimu mungkin akan menghilang, tapi sebaliknya itu berevolusi menjadi teknik dingin. Xiaoyan pada akhirnya paham dan dia menganggukkan kepalanya. Oh, jadi begitu. Apakah setiap evolusi dari peringkat rendah ke peringkat yang lebih tinggi akan berubah menjadi peringkat tersebut? Contohnya mantra api berevolusi menjadi mantra es atau mantra dingin. Kemudian mantra es ini berubah menjadi mantra kekuatan, dan kemudian hal itu berubah lagi menjadi peringkat di atasnya sampai mencapai puncak, yaitu teknik transformasi surgawi. Benarkah begitu? Zanlao tertawa sambil menganggukkan kepalanya. Bocah, kau benar-benar cerdas. Xiaoyan kemudian bertanya kembali. Lalu di dalam teknik 8 kemampuan surga yang ekstrim ini, teknik peringkat mana yang sudah digolongkan dalam peringkat sain? Zanlao kemudian mengatakan, teknik kekuatan atau mantra kekuatan itu adalah peringkat sain. Kemudian teknik di tingkat ke-6, yaitu mantra iblis atau teknik iblis, itu sudah berada di peringkat domain. Sementara teknik yang terakhir yang merupakan transformasi surga itu berada di peringkat dunia yang legendaris. Mendengarkan penjelasan seperti itu, Xiaoyan pun mengatakan, Zanlao, tadi katanya kau tidak tahu, tapi sekarang kau bisa menjelaskan secara perinci seperti itu. Zanlao pun tertawa. Ini hanyalah informasi dasar yang aku dapatkan. Untuk lebih lengkapnya, aku benar-benar tidak paham, dan mungkin kau harus mencari jawabannya sendiri. Selain itu, untuk bisa mengevolusikan setiap tingkatan yang berada di dalam teknik kemampuan surga yang ekstrim itu, aku tidak tahu kau harus bisa mendapatkan 3 keajaiban dunia dalam jumlah berapa. Bahkan sebuah teknik yang berada di dalam peringkat dunia, aku sebagai orang tua ini belum pernah melihatnya sama sekali. Tapi teknik 8 kemampuan surga yang ekstrim itu memiliki potensi yang cukup luar biasa, dan kau tidak perlu meragukannya lagi. Hanya saja untuk bisa mengembangkan ke level dari peringkat dunia sangatlah kecil, dan itu tergantung pada keberuntungan serta kemampuanmu sendiri. Dan dalam hal ini mungkin aku bisa sedikit membantu dirimu, tapi tetap saja semua juga bergantung denganmu. Xiaoyan terkejut, apa? Bergantung denganku? Zanlao pun mengedipkan matanya sambil mengatakan, benar. Apakah kau lupa? Tetuamu telah menyuruhmu pergi ke pegunungan terdekat untuk berlatih beberapa hari lagi, kan? Aku punya ide bagus. Di tempat itu ada sebuah benda yang bisa membuat dirimu langsung naik
ke bintang 2 Dodi. Bagaimana? Apakah kau tertarik dengan hal ini? Soyen pun kaget. Apa? Sebuah benda yang bisa membuat kekuatanku naik ke bintang 2 Dodi? Zanlao pun segera menganggukkan kepalanya. Benar, benda itu terletak di wilayah dari makam iblis dari pegunungan Tianmo yang telah mengelilingi klan Xiao ini. Soyan pun terkejut dan kemudian dia mengatakan, makam iblis? Bukankah itu adalah tempat dari ras iblis? Jika memang ada benda seperti ini, bukankah sudah diambil oleh seseorang sejak lama? Zanlao hanya menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, asal kau tahu, wilayah dari ras iblis bukan sesuatu yang bisa dimasuki oleh orang biasa. Dan aku bisa membawamu ke tempat itu. Jika kau tidak percaya denganku, di dalam menara atau pagoda emas ini memiliki banyak hal yang tidak diketahui. Dan nanti akan terungkap satu persatu setelah level kekuatanmu juga meningkat. Sekarang coba kembalilah ke lantai pertama dan lihat ke arah atas dari puncak pagoda emas ini. Aku yakin bahwa kau tidak akan lagi meragukan yang kukatakan. Mendengarkan ucapan dari Zanlao, tanpa ragu lagi Soyan pun kembali ke lantai pertama dari pagoda emas. Dan kemudian pandangan matanya melihat pada puncak pagoda emas dari tengah-tengah. Di sana Soyan bisa melihat sebuah simbol-simbol yang cukup samar, namun simbol ini terasa dan juga terlihat sangat kuno serta kompleks. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya simbol apa yang telah dilihat oleh Soyan tersebut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol soal.